Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tingkat Kabupaten Kota tahun 2019. Kita akan membahas soal nomor 16 sampai dengan nomor 20. Sebelum kita mulai, yuk bantu share, like, and subscribe channel ini. Kita mulai dengan soal nomor 16. Selisih bilangan terbesar dan terkecil bilangan ganjil yang dapat dibentuk dari 5 angka yang berbeda dari angka-angka 1, 2, 4, 5, 6, 8 adalah kita akan menyusun bilangan ganjil terkecil terlebih dahulu. Nah, di sini susunan angkanya itu hanya 5 angka yang berbeda ya. 5 angka ini kita pilih dari 6 angka yang telah tersedia. Jadi kalau bilangan ganjil terkecil, ya jadi sudah pasti nilai terkecil yang dua yang kita ambil ya. Jadi angka 1. Setelah angka 1, maka nilai terkecil yang lainnya itu adalah 2. Kemudian dilanjut dengan 4. Kemudian dilanjutkan dengan angka yang akan kita isi itu optionnya hanya 3, yaitu 5, 6, dan 8. Jika kita mengambil angka 5, maka nanti kita tidak punya pilihan bilangan ganjil lainnya, karena bilangan ganjilnya kan sudah kita ambil 1 di sini. Nah, jadi di sini tidak boleh angka 5. Jadi antara angka 6 dan 8 yang terkecil itu adalah angka 6. Jadi kita ambil angka 6, kemudian untuk nilai satuannya ini adalah angka 5, karena supaya terbentuk bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil terkecilnya itu adalah 12.465. Kemudian kita akan menyusun untuk bilangan ganjil terbesarnya. Jika bilangannya yang ingin kita bentuk adalah bilangan terbesar, sudah pasti nilai yang paling besar, yang paling tinggi nilainya itu di awal. Jadi dimulai dari angka 8, 6, kemudian angka 5, angka 4, dan yang terakhir itu optionnya itu yang tertinggalkan angka 1 dan angka 2. Karena kita ingin membentuk bilangan ganjil, maka sudah pasti yang nilai satuannya di sini harus angka 1. Oke, jadi bilangan ganjil terbesarnya itu adalah 86.541. Kemudian kita kurangkan, diperolehlah hasil 74.076. Jadi selisih bilangan ganjil terkecil dan terbesarnya itu adalah 74.076. Pilihan jawabannya adalah yang D. Lanjut dengan soal nomor 17. Diketahui AX kuadrat dikurang BX dikurang C sama dengan 0 adalah suatu persamaan kuadrat dengan A itu adalah jumlah ayat surah Al-Qadar, B jumlah ayat surat Quraisy, dan C jumlah ayat surah An-Nas. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah yang harus kita ketahui itu adalah nilai A, B, dan C. Di mana A itu adalah jumlah ayat pada surah Al-Qadar yaitu ada 5 ayat, kemudian jumlah ayat surah Quraisy yaitu B ada 4 dan C nilainya ada 3. Nah, di sini kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke persamaan yang telah diberikan, yaitu AX kuadrat kurang B kurang C sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi 5X kuadrat kurang 4X kurang 3 sama dengan 0. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu adalah persamaan kuadrat yang baru, yang akar-akarnya itu kebalikan dari akar-akar yang ada di sini. Nah, jadi kalau berkebalikan itu artinya akar-akarnya itu adalah 1 per X1 dan 1 per X2. Nah, jadi terlebih dahulu kita akan mencari jika kedua akar yang berkebalikan ini dijumlahkan, yaitu 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu, kita peroleh hasil, ini kita kali silang, yaitu jadinya 1 kali X2 ditambah 1 kali X1, yaitu X1 tambah X2, dibagi X1 kali X2. Ini hasil perkalian silang ini. Ya. Kemudian X1 tambah X2 itu rumusnya min B per A. Sedangkan X1 kali X2 itu perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat itu adalah C per A. Kita sederhanakan, kita peroleh hasil min B per C. Oke, min B per C ini kita substitusikan nilainya di mana tadi min, ya, di sini min. Kemudian nilai dari min B, ini min B-nya ini adalah min 4, ya. Ini A, A-nya 5, B-nya min 4, C-nya min 3, ya. Kita substitusikan min, ini kita pindahkan min-nya, kemudian nilai B-nya min 4, nilai C-nya min 3. Kita perolehlah hasilnya min 4 per 3. Oke, ini adalah hasil dari penjumlahan akar-akar berkebalikan. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari hasil perkalian dari akar-akar tersebut. Hasil perkaliannya 1 per X1 dikali 1 per X2 sama dengan 1 per X1 kali X2. Sama dengan 1 per X1 kali X2 itu adalah C per A. Kita sederhanakan, perolehlah hasil A per C. Di mana nilai A-nya tadi adalah 5 dan nilai C-nya itu min 3. Sehingga nilai dari 1 per X1 dikali 1 per X2 adalah min 5 per 3. Nah, setelah kita mendapatkan hasil
penjumlahan dan perkaliannya, maka kita akan melihat rumus dari menentukan persamaan kuadrat barunya, yaitu adalah X kuadrat dikurang. Nah, ini rumusnya ya, bentuknya memang kurang di sini, rumusnya memang kurang, dikali dengan 1 per X1 tambah 1 per X2, X ditambah 1 per X1 kali 1 per X2, sama dengan 0. Nah, jadi apapun nanti bentuk akarnya, jadi kalau ditanya persamaan kuadrat barunya, jadi di sini akarnya yang pertama itu kita jumlahkan, kemudian yang kedua di sini rumusnya dikalikan dengan polanya di sini min, di sini plus. Nah, kita substitusikan nilainya, X kuadrat dikurang, nilai X1 per X1 tambah 1 per X2 itu adalah min 4 per 3X, ditambah min 5 per 3 sama dengan 0. Ini sama dengan X kuadrat tambah 4 per 3X kurang 5 per 3 sama dengan 0. Kita kalikan dengan 3, kita peroleh hasilnya 3X kuadrat ditambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Jadi pilihan jawabannya itu yang tepat adalah B. Semoga bisa dipahami. Lanjut dengan soal nomor 18. Koefisien dari X pangkat 2019 pada penguraian X kurang 1 kali X kurang 2 kali X kurang 3 sampai dengan X kurang 2020 adalah. Nah, untuk X kurang 1 berarti polanya X kurang 1 ya. Kemudian kalau X kurang 1 kali X kurang 2, maka di sini hasil perkaliannya itu adalah X kuadrat kurang 3X tambah 2. Di mana kuadrat X pangkat 2 ini diperoleh dari sebanyak X ini. X-nya ada 2, 1, 2. Jadi menjadi X pangkat 2. Di sini X-nya pangkat 1 karena X-nya hanya 1. Kita lanjutkan dengan X kurang 1 dikali X kurang 2 kali X kurang 3. Ini kita peroleh X-nya berpangkat 3. Ya. Kemudian hasil perkaliannya di sini untuk koefisien X pangkat 2-nya min 6. Kemudian ditambah dengan 11X dikurang 6. Kita lanjutkan dengan X kurang 1, X kurang 2, X kurang 3, X kurang 4. Diperoleh hasil X pangkat 4 kurang 10X pangkat 3 tambah 35X kuadrat kurang 50X tambah 24. Nah, berdasarkan pola di atas, maka kita dapat menjabarkan hasil perkalian dari X kurang 1, X kurang 2, X kurang 3 sampai X kurang 2020 ini sama dengan X pangkat 2020. Ya, karena X-nya itu sebanyak 2020. Dikurang. Karena di sini polanya ini menjadi kurang, maka di sini menjadi kurang. Nah, yang bertanda ungu inilah yang akan kita tentukan koefisien dari X pangkat 2019 ini. Inilah yang menjadi pertanyaannya. Nah, sebelumnya kita bisa mengambil pola yang telah kita dapatkan ini, yaitu angka yang udah ada ini, pola barisannya itu adalah 1, 3, 6, 10. Ya, dengan mengabaikan tanda-tanda min ini. Kita hanya mengambil angka 1, 3, 6, 10. Nah, kira-kira nanti di 2019 ini berapa sih nilainya gitu ya. Nah, silakan diperhatikan pola bilangan tersebut, 1, 3, 6, 10 ini merupakan pola bilangan persegi panjang. Nah, silakan dilihat video sebelumnya tentang pola bilangan persegi panjang. Silakan dipelajari, disimak videonya. Nah, di sana sudah terbahas asal-usul rumusnya, kemudian beberapa soal yang berhubungan dengan pola bilangan persegi panjang. Silakan dilihat pada link yang tertera. Nah, pada pola bilangan persegi panjang itu, rumus untuk menentukan UN-nya itu adalah N kali N tambah 1 per 2. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu adalah U 2020. Kita akan menentukan kalau dia U1 nilainya 1. Kalau dia U2 nilainya min 3. Kalau dia U3 nilainya min 6. Kalau nilainya U4 nilainya min 10. Maka kira-kira nanti ketika dia U2020 nilainya kan min sekian. Nah, ini kita mengabaikan minnya ya. Maka kita ganti aja N-nya menjadi 2020 dikali dengan 2020 tambah 1 per 2. Nah, sehingga kita peroleh hasil 2020 kali 2021 bagi 2, yaitu hasilnya dibagi 2, 1010 kali 2021. Maka nilai dari koefisien X pangkat 2019 itu adalah min 2021 kali 1010. Oke, pilihan jawabannya adalah yang B. Kita lanjut dengan soal yang nomor 19. Hamid dan Mahmud sedang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Hamid menghafal lebih banyak ayat daripada Mahmud. Jika ayat yang telah mereka berdua hafalkan dijumlahkan, akan menghasilkan 37 ayat. Jika jumlah yang telah dihafalkan Hamid dibagi dengan jumlah ayat yang telah dihafalkan Mahmud, akan menghasilkan 3 dan sisanya 5. Selisih jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dan Mahmud adalah, di sini Hamid itu kita misalkan dengan H dan Mahmud kita misalkan dengan M. Hamid menghafal lebih banyak daripada Mahmud, berarti H lebih besar daripada M. Kemudian model yang selanjutnya, Hamid dijumlahkan dengan Mahmud itu sama dengan 37. Ini sama dengan persamaan 1. Lanjut, di mana
Jumlah ayat yang dihafalkan Hamid dibagi dengan jumlah ayat yang telah dihafalkan Mahmud akan menghasilkan 3 dan sisanya 5. Nah, ini kalau kita membuat persamaannya, berarti H sama dengan 3M tambah 5, yang sisanya 5. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah selisihnya, berarti H kurang M itu berapa nilainya, ya. Jadi, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai dari persamaan 2 ini, nilai H sama dengan 3M tambah 5 ke persamaan 1. Kita perolehlah H tambah M sama dengan 37, persamaan 1. Substitusikan H-nya itu 3M tambah 5, kemudian ditambahkan M sama dengan 37. Diperolehlah hasilnya 4M tambah 5 sama dengan 37. M-nya sama dengan 32 dibagi 4, hasilnya yaitu adalah 8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai M-nya ini sama dengan 8, maka substitusikan nilai M ini ke persamaan 2-nya. Persamaan 2 itu kan 3M tambah 5. Ganti M-nya dengan 8. Jadinya 3 kali 8 tambah 5. Jadinya 24 tambah 5 yaitu 29. Pertanyaannya itu adalah selisihnya. Jadi, H dikurang M itu berapa? 29 dikurang 8 sama dengan ada 21. Dan jawaban yang tepat adalah A. Lanjut dengan soal nomor 20. Persamaan X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 10X kurang 6 sama dengan 0. Memiliki akar-akar A, B, dan C. Nilai dari A tambah 2, B tambah 2, C tambah 2 adalah, di sini X-nya itu berpangkat 3. Maka kalau dia berpangkat 3, akar-akarnya itu juga akan berjumlah sebanyak 3. Kalau dia berpangkat 4, maka nanti akarnya itu juga ada 4. Nah, di sini, jika kita ingin menentukan akar dari suatu persamaan, kita bisa dengan mensubstitusikan nilai dari suatu bilangan ke persamaan tersebut. Jika hasilnya sama dengan 0, maka bilangan tersebut merupakan akar dari persamaan tersebut. Persamaannya tadi kan X pangkat 3 kurang 5X kuadrat tambah 10X kurang 6 sama dengan 0. Kita substitusikan, ini kebetulan ketika kita substitusikan 1, ini kan langsung 0. Ya, jadi kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 1 itu sama dengan 0, berarti 1 itu akarnya. Jadi 1 itu merupakan salah satu dari nilai A, B, dan C ini. Nah, kita substitusikan. 1 pangkat 3 kurang 5 kali 1 pangkat 2 tambah 10 kali 1 kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya sama ya. 1 kurang 5 tambah 10 kurang 6. Ternyata 0 sama dengan 0. Nah, jika ini sama, maka 1 ini adalah akar dari persamaan X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 tambah 10X kurang 6 sama dengan 0. Nah, berarti tugas kita, salah satu dari akar ini kan sudah kita dapat. Maka kita akan menentukan, akan mencari dua akar yang lainnya itu berapa. Nah, jika salah satu dari akarnya itu sudah kita peroleh, kita bisa melanjutkan mencari akar-akarnya lain itu dengan menggunakan metode Horner. Langkah-langkah menggunakan metode Horner ini, yaitu yang pertama, kita mengambil koefisien dari X pangkat 3, yaitu ada 1, kemudian koefisien dari X pangkat 2, min 5, koefisien dari X ada 10, dan konstantanya ada min 6. Kemudian, akarnya tadi kan kita udah dapat, akarnya itu kan 1, salah satu dari ketiga akarnya itu tadi, salah satunya itu adalah 1. Jadi, ini kita pindahkan satunya di ruas sebelah kiri sini. Kemudian satu yang ini kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian nanti dijumlahkan. Nah, caranya setelah kita turunkan satu ini, 1 dikali 1. Hasilnya itu adalah 1. Letakkan hasil perkaliannya di sini. Kemudian jumlahkan. Min 5 ditambah 1, hasilnya min 4. Kemudian min 4 ini kita kalikan dengan 1 ini. Hasilnya min 4, letakkan di bawah 10. Kemudian kita jumlahkan, 10 tambah min 4 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ini kita kalikan dengan 1. Hasilnya 6, letakkan di bawah min 6. Kemudian min 6 tambah 6 hasilnya adalah 0. Nah, ini jika 1 ini bukan merupakan akar dari persamaannya, maka di sini hasilnya bukan 0. Ya. Nah, sekarang kita bisa membuat persamaan baru lagi. Yang kita perlukan itu adalah 1 min 4, 6 ini ya. Jadi menjadi, awalnya tadi dia X pangkat 3, maka di sini turun menjadi X pangkat 2. Ini satunya di sini, 1X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, tujuan kita ingin mendapatkan ini. Kalau dia sudah berpangkat 2 seperti ini kan lebih gampang kita menentukan akar-akarnya yang lain tadi, yang tinggal 2 tadi. Nah, ini tujuannya. Nah, ternyata setelah kita dapatkan persamaan kuadratnya ini, ternyata ini tidak bisa kita faktorkan dengan cara biasa ya. Nah, maka kita bisa menggunakan cara lain, trik lain, yaitu ini kita misalkan X kuadrat kurang 4X tambah 6 ini sama dengan 0 ini, akar-akarnya itu AB. Jadi yang satu tadi itu misalnya nilai C. Ya, sebenarnya terserah sih. Jadi kita ingin menentukan nilai dari
A tambah B dikali dengan B tambah 2. Karena ini kan tidak bisa langsung kita faktorkan, jadi kita pakai cara lain dengan mengalikan A tambah B kali B tambah 2. Ini kita kalikan satu-satu, A tambah 2 dikali B tambah 2 itu adalah AB ditambah 2A tambah 2B tambah 4. Nah, ini kita sederhanakan, AB tambah 2 kali A tambah B tambah 4. Di mana AB ini tadi adalah perkalian ya. Ini mirip dengan soal yang sebelumnya tadi, kalau nggak salah sekitar soal yang akar-akar berkebalikan tadi ya. Maka AB ini rumusnya kan C per A. Ya, rumusnya C per A ditambah 2 kali A tambah B ini rumusnya min B per A ditambah 4. Nah, ini C per A ini, jangan salah paham ya, ini C per A ini bukan bagian dari ABC ya, tapi ini bentuk umum untuk rumus ini A, di sini B, ini C ya. Menjadi A-nya itu adalah 1, B-nya min 4, C-nya adalah 6 ya. Kemudian C per A itu berarti 6 per A, 6 per 1, 6 ditambah 2 kali min B per A, min 4. Min 4, berarti plus 4 jadinya, per 1. Ditambah dengan 4, hasilnya itu adalah 18. Maka ternyata nilai A tambah B kali B tambah 2 itu 18. Yang ingin kita cari itu kan nilai dari A tambah B kali B tambah 2 kali C tambah 2. Berarti A tambah 2 kali B tambah 2 tadi kan nilainya udah 18. Nilai C tambah 2 itu kan berarti C-nya 1 ditambah dengan 2. C-nya ini ya, ditambah dengan 2 berarti jadinya 18 kali 3. Hasilnya adalah 54. Jadi pilihan yang benar itu adalah di 54. Ada beberapa cara lainnya untuk menyelesaikan soal nomor 20 ini. Nah, semoga kalian paham. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bantu subscribe channel ini, share, dan like videonya. Bagi ke teman-temanmu, mana tahu mereka juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti KSMO tahun 2020. Nah, bagi kamu yang akan berjuang pada ajang kompetensi sains madrasah kali ini, tetap semangat. Semoga nanti ujiannya lancar dan diberikan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.